Meneladani gerak dan bacaan sholat Rasul. Bab 8, khusyuk mengatasi gangguan setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Berdoa kita, Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah mudah-mudahan pentaklim dan yang ditaklimi dilancarkan semua urusannya, dimudahkan semua masalahnya. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wajali wajiro min ahli robbana amrina min ladunka aroma wa hayyilna min amrina rasada robbana lika qulubana ba'da ilaitana wa hab lana min ladunka aroma innaka antal wahhab. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita wabil khusus Ikhwan YMAA bisa bermajelis, berkumpul dalam keadaan sehat wal afiat. Ikhwan YMAA rahimakumullah, ulama al-qurama wa masyaikhana al-aidya wa bi muqaddimah murabil hadal mahat asyatir al-fatah guru kita Sayyidul Fadilah nanandung talimin dan dimuliakan Allah. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Dalam perkara sholat, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu suatu saat kena dipanah. Dan panah itu mempunyai mata pancing, ya, sehingga saat menancap sangat sakit kalau ditarik pasti, ya. Sekalipun oleh ahli atau zaman sekarang oleh dokter yang canggih sekalipun tetap sakit, ya. Akhirnya Sayyidina Umar berkata, tariklah panah itu saat aku sholat. Wah ini udah keren banget ilmu rasanya nih, ya, luar biasa. Dan ini nggak mungkin bohong, ya. Cabutlah saat aku sholat. Penuh ingatkan, banyak udah tahu ini, ya. Karena kalau aku sholat aku lupa segalanya, ya. Benar aja. Saat beliau sholat, panah itu ditarik dan beliau tak bergeming, tidak bergerak. Sholat terus. Ditanyakan sama beliau pada beliau, sahabat yang lain, apakah Anda tidak merasakan apa-apa? Jawabnya tegas, tidak, ya. Sekarang ujinya gini, pas sholat kita tusuk ke pahanya dari belakang, ya, gitu ya, tusuk aja. Gimana Pak? Kalau diam aja keren, gitu ya. Ya enggak? Nah. Alasannya begini, jawabannya ditambah oleh Sayyidina Umar. Masa sih di hadapan Allah aku bisa merasa sakit? Itu kan aneh. Logikanya benar juga ya. Aneh ya. Alhamdulillah kita merasakan sakit kalau dia dengar itu. Nah, karena pola pikirnya pengen kayak dia gitu. Alhamdulillah kita masih dipunyai rasa sakit, ya. Dalam sholat ada kesadaran. Sayyidina Umar sudah lebih sadar, sudah sempurna kesadarannya. Beliau tidak nabi, ya, betul kan? Sama dengan kita, ya. Alhamdulillah, antum semua yang duduk di sini masih bisa merasakan sakit.
Dan itulah yang aneh, lagi menghadap Allah tapi bisa melihat orang lewat. Gitu ya. Ya kan? Aneh ya. Oke, mintu lalu kecil. Nah, itu aneh kalau diandong ya. Kira-kira gitu ya. Nggak enak banget ngajinya nih. Nah, ya. Kan sadar itu ya. Ya, sadar artinya. Jadi masih bisa ngelihat orang lewat ya. Jadi Sayyidina Umar itu kekhusyuan beliau sampai ketika dipanah dan panah itu sulit dicabut karena sakit yang luar biasa. Beliau berpesan, cabutlah anak panah itu saat aku sedang sholat. Ya, makanya banyak sahabat yang mati dibunuh saat sedang sholat. Kalau titik di sini Bapak dibunuh waktu sholat. Tapi hukum waktu sholat dibunuh apa Pak? Hukumnya nggak dihisap. Ya, langsung nongkrong surga berani. Kalau anu nggak berani nggak. Husnul khotimah jelas ya. Jadi mereka tahu rata-rata sahabat itu banyak yang terbunuh waktu sholat. Ada 3 sahabat, 2 sahabat mati terbunuh waktu sholat, kan 4 nih sahabat. 1 terbunuh waktu baca Quran. Ya. Arti kata tingkat kekhusyuannya high class. Jadi kita kan boleh menyontoh beliau. Tapi ingat Pak, masih bersyukur kita masih punya rasa sakit. Ya. Jadi bukan jeleknya ya. Jadi mati itu mati enak ya. Walaupun kalau khusyuknya tinggi bisa dibunuh kan. Ya, banyak mati yang dibunuh saat sedang sholat para sahabat itu. Karena pembunuhnya tahu mereka paling lengah saat sholat. Kondisi mereka paling lengah waktu sholat. Kita lempar dulu ke gerak silat. Ya. Kalau silat itu kita fokusnya bukan ke Allah kan. Kemana Pak? Lawan. Iya kan? Fokusnya ke lawan. Kalau dikeroyok, kita fokus ke lawan. Nah, ini yang perlu kita pahami dalam konsep lapangan dan konsep sholat. Korelasinya ya. Nah, karena pembunuh tahu ya, mereka paling lengah saat sholat. Karena fokusnya kepada Allah. Umar pun terbunuh saat sholat. Berbeda dengan kita yang masih yang noleh-noleh ya. Ini sholat ya. Jadi itulah alasan kenapa Umar dibunuh saat sholat. Jadi jelas. Karena musuhnya tahu. Ya. Sahabat itu paling lengah saat sholat. Sayyidina Ali juga dibunuh ketika sholat. Ya. Alhamdulillah hal itu tidak terjadi di zaman sekarang ya. Nggak ada ya. Karena ada SCTV, ya, ada monitor. Karena yang sholat lebih canggih zaman sekarang Pak. Ya, tetap akan ketahuan lah. Terutama karena kita sholat itu mesti tolak-tolak ya. Arti kata sholat kita kebanyakan konsentrasi penuh untuk menjaga diri. Betul? Setuju? Nah, gimana nih dengan gerak silat? Halo, ini ajaran loh, ini ilmu loh. Sholat kita masih penuh nggak menjaga diri Pak? Nunggu ya besok sholat ya, ya. Masih penuh nggak menjaga diri ya, gitu ya. Nah, kalau pas sholat ada yang ngaminin di belakang Pak nggak kelihatan gimana Pak? Takutnya kan mati Pak, dicekek gitu kan. Masih menjaga diri dulu ya. Jadi kalau kita pahami kehebatan Sayyidina Umar, sudah tahu ya dalam bahaya tetap sholat ya. Dalam bahaya tetap sholat ya. Betul kan? Nah, sekali sholat benar-benar hanya ingat Allah,
Ya, maka tidak akan sadar perkara lain. Sedangkan Sayyidina Utsman itu dibunuh saat baca Quran. Jadi rata-rata ulama itu banyak yang kayak gitu loh di bawahnya. Seperti Ali Zainal Abidin, masyhur nih Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika sholat atap rumahnya jatuh, ya. Karena rumahnya terbakar, bajunya sobek, rumahnya terbakar. Beliau tidak sadar, ya. Ketimpa atap tuh. Dibantu sama banyak orang menyadarkan, enggak juga sadar. Tapi hidup masih. Beliau kan sedang asik bersama Allah. Waktu sadar seperti itu. Saya sedang asik dengan Allah. Kata beliau, mana mungkin kan di hadapan Allah aku bisa ingat selainnya. Ya. Tapi kita ini tidak mungkin bisa bayangkan sholat yang high class seperti itu kan. Secara hukum logika sulit itu ya. Tapi ada. Bahkan bukan sahabat, bahkan jauh dari sahabat ada yang kayak gitu. Ya. Jadi kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, masa sih katanya mana mungkin di hadapan Allah aku bisa ingat selainnya. Begitu dia. Bahkan ketika Nabi SAW mengimani sholat, saf yang paling belakang Pak. Itu karena khusyuknya bisa mendengar dentuman dada Nabi. Ini ada di hadis. Ya. Duk, 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 duk. Ada resonansi terdengar. Jadi Nabi itu berdentum karena rasa takutnya kepada Allah. Seperti air yang mendidih. Gitu dia sholat. Sampai Nabi pernah sholat itu hampir pingsan, ya. Saking takutnya kepada Allah. Karena itu kalau timbul getaran, gangguannya yang sifatnya cemas, sholatnya seperti memikirkan fokus dari masalah, sebaiknya sholat kita gunakan ayat ini sebagai tarbiyah. At-Jumat 39 ayat 23. Ya, nanti dibaca ya.